Shalom, puji nama Tuhan semuanya. Shalom. Shalom. Apa kabarnya pagi ini Bapak Ibu Saudara? Bersama Yesus luar biasa, amin. Coba lihat kanan kiri, kasih tos katakan kau luar biasa karena Tuhan Yesus. Sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus yang dahsyat. Sorakan. Puji Tuhan, sebelum kita mulai ibadah kita akan sama-sama memperkatakan Mazmur 91. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Kita akan sama-sama perkatakan 5 arti Pentakosta ketiga. Mari sama-sama memperkatakan 5 arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Sorakan haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, sama-sama kita saksikan POP. Shalom. Pernahkah saudara mendengar ada orang Kristen yang sengaja tidak mau mengikuti adat istiadat dan budaya dari leluhurnya? Mereka pikir melakukan adat istiadat dianggap dapat mengganggu kerohanian dan terkait dosa okultisme. Sedangkan budaya dari nenek moyang dianggap kuno dan banyak tahayul. Nyatanya manusia tidak bisa lepas dari kebudayaan. Budaya adalah bagian penting dari kehidupan sosial yang membentuk peradaban masyarakat. Sebagai insan Pentakosta, seringkali kita dianggap terlalu modern dan cenderung meninggalkan kebudayaan kita, terutama dalam hal cara beribadah. Benarkah demikian?
Lantas, bagaimana kita harus menyikapi kebudayaan dalam kehidupan kita sehari-hari? Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan belajar mengenai bagaimana Tuhan Yesus menyikapi kebudayaan dalam kehidupan dan pelayanannya. Dari situ, kita akan mengerti bahwa kita sebagai orang percaya hidup dalam kebudayaan di kehidupan sehari-hari. Hal yang pertama adalah Yesus tidak anti budaya. Kita tahu bahwa Yesus dilahirkan ke dunia sebagai orang Yahudi dan dibesarkan dengan didikan Yahudi. Misalnya, ketika umur 12 tahun, Yesus selain pergi ke Bait Allah sebagai salah satu ketaatan akan firman Tuhan, ia juga melakukan hal tersebut karena bagian dari melaksanakan kebudayaan Yahudi sebagai son of the law, yaitu kebiasaan orang Yahudi di mana laki-laki yang telah menginjak umur 12-13 tahun memiliki kewajiban untuk mengikuti kelas-kelas kerohanian di sinagoga pada hari Sabat. Ia membaca firman Tuhan dengan posisi berdiri dan tidak duduk seperti kebudayaan Yahudi saat membacakan nats firman Tuhan. Hal-hal tersebut menunjukkan bahwa kita sebagai orang Kristen tidak perlu menghindari atau anti kepada suatu kebudayaan di mana kita berada. Justru dalam budaya tersebut mungkin terdapat nilai-nilai yang dapat membangun karakter seseorang seperti sopan santun dan bersikap baik di dalam masyarakat. Di sisi lain, orang yang tidak berbudaya dapat dianggap aneh dan sulit untuk diterima dalam suatu komunitas. Hal yang kedua, Tuhan Yesus menggunakan jalur budaya dalam menyampaikan firman Tuhan dan memberitakan Injil. Dalam pengajarannya, seringkali Yesus memakai latar kebudayaan Yahudi. Sebagai contoh, perumpamaan tentang 5 gadis bijak dan 5 gadis bodoh menunjukkan satu setting pernikahan dalam budaya Yahudi. Aplikasi dari ajaran Tuhan Yesus ini mengajarkan supaya orang percaya memiliki sikap berjaga-jaga dalam menanti kedatangan Tuhan sebagai mempelai pria. Hal ini membuat firman Tuhan yang Yesus ajarkan relevan dan lebih mudah dipahami oleh kehidupan kebudayaan Yahudi. Hal ini juga diajarkan oleh Rasul Paulus. Dalam 1 Korintus 9 ayat 19-23 dituliskan bagaimana Paulus ketika bersama dengan orang Yahudi, ia bersikap seperti orang Yahudi. Di sisi lain, di hadapan orang non-Yahudi, ia bersikap atau berbudaya seperti orang bukan Yahudi. Hal ini membuat Rasul Paulus dapat lebih diterima dalam misinya untuk mengabarkan Injil. Nah, itu kan dulu pada zaman Alkitab. Bagaimana dengan sekarang? Sebagai contoh, tindakan menusukkan sumpit di atas nasi yang ditaruh dalam mangkuk dalam budaya Chinese dianggap tidak sopan karena menyerupai dupa di tempat sembahyang orang meninggal. Sekalipun kita tidak percaya bahwa tindakan tersebut dapat mendatangkan kesialan, namun menjaga sikap dan perilaku sesuai budaya akan memudahkan kita untuk diterima dalam masyarakat dan lebih mudah untuk mengabarkan Injil kepada mereka. Bagaimana merayakan perayaan Imlek? Tidak jarang keluarga Chinese Kristen berdebat mengenai pro kontra dalam cara merayakannya, baik ditinjau dari sisi Kristen dan kebudayaan. Contoh-contoh ini menunjukkan kepada kita bahwa sebagai orang Kristen kita perlu mempelajari, mengerti, dan menghargai budaya yang ada tanpa mengorbankan iman percaya kita. Dengan mengikuti proses tersebut, maka iman kita tetap dapat dipraktikkan dengan benar, tetapi sekaligus ramah terhadap budaya di mana kita berada. Hal yang ketiga, Yesus menjadikan firman Tuhan sebagai landasan dalam berbudaya dan bertradisi. Selain memanfaatkan budaya, Yesus juga memperbarui budaya yang ada agar sesuai dengan kehendak Allah. Sebagai contoh, Yesus mengkritisi tradisi-tradisi yang disalahgunakan untuk mencari keuntungan bagi golongan tertentu. Misalnya, sistem penukaran uang di Bait Allah dan konsep adat istiadat tentang persembahan kepada Allah yang mengabaikan sikap hormat kepada orang tua. Yesus menegur orang Farisi dan ahli Taurat yang mengajarkan adat istiadat buatan manusia namun mengabaikan perintah Allah. Yesus menekankan bahwa motivasi dalam menjalankan suatu tradisi haruslah untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Hal ini sesuai dengan yang Yesus sampaikan bahwa Dia tidak datang untuk meniadakan hukum Taurat atau suatu budaya, tetapi Yesus ingin supaya budaya ada dalam posisi yang tepat, yaitu di atas dasar kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia. Saudara, sebagai insan Pentakosta, kita tidak anti budaya. Kita justru dipanggil menjadi agen pembaharu budaya. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus.
Lebih meriah lagi tepuk tangan untuk Tuhan Yesus rakan. Pagi hari ini kami datang di tempat ini Tuhan. Sungguh kami rasakan Kau ada di tempat ini. Hari ini kami memasuki minggu yang kedua di bulan yang ke-9 tahun 2023. Tahun untuk kami bangkit dan jadi pemenang Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kurang lebih 8 bulan kami sudah lalui tahun 2023. Makasih Tuhan. Terima kasih banyak kami ucapkan kepadamu pagi ini. Kalau kami ada sampai pagi ini, bukan karena kuat dan gagah kami ya Tuhan. Bukan karena kebaikan kami semata-mata. Sungguh semua berkat dan anugerah-Mu bagi kami pagi ini. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Betapa baiknya Kau atas kami. Betapa Engkau setia kepada kami Tuhan. Kami bersyukur. Thank you ya Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur pagi ini Tuhan, di ibadah ini kami datang kepadamu. Tuhan tahu kerinduan hati setiap kami pribadi Tuhan. Sungguh tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu pagi ini. Ini kami, ini hidup kami, ini jiwa kami Tuhan. Roh kami, tubuh kami bawa di hadapan-Mu pagi ini. Sebagai persembahan yang kudus di hadapan Tuhan. Horalabaya syandaralabaralabaralaba. Horalabaralabaralabaralabaralabara. Syandaralabaralabaralabaralabara. Horalabaralabar. Horalabalabalabalabalabalabala. Kami tahu dalam hidup kami, secara daging kami ya Tuhan, seringkali kami merasa gak enak ya Tuhan, atas apa yang kami doakan dan apa yang kami terima. Tapi pagi ini Tuhan Kau buktikan, kami ada bersama-sama dengan saudara seiman dalam ibadah kami, di gereja kami, adalah salah satu bukti betapa Tuhan sayang sama kami. Terima kasih Tuhan. Horalabaralabaralabaralaba. Ampuni kami jika kami sering meragukan kasih-Mu. Ampuni kami jika kami sering tawar-menawar dengan Tuhan. Horalabaya syandaralabaralaba. Pagi ini di ibadah kami datang kepadamu Tuhan. Ampuni kami. Horalabaya syandaralaba. Biar Kau berkenan atas ibadah kami. Horalabaya ralabaya ralabaralaba. Horalabaralabaralaba. Horalabaralabalabalabalaba. Dan pagi hari ini kami jujur di hadapan Tuhan. Apapun yang kami alami, apapun yang sudah kami terima dan akan kami terima dari Tuhan, kami mau katakan di hadapan-Mu dari hati kami tetap cinta Kau Tuhan. Mampukan kami untuk terus berkata kepada Tuhan, kami mau terus setia kepadamu. Kau satu-satunya Allah dalam hidupku, dalam hidup kami. Sampai kapanpun Tuhan Yesus tidak akan pernah tergantikan. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Ku tetap cinta. Mari nyatakan dengan segenap hatimu. Ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Kami mau terus setia sampai akhir Tuhan. Ku tetap setia. Ku tetap setia. Walau Tuhan datang menerpa, ku tetap setia.
setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku. Ini janji kami Tuhan. Dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus yang dahsyat. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Kami mau tetap setia Tuhan, tetap setia. Ku tetap setia, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Sebab sudah terlalu banyak, terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Mari saudara sendiri bersama-sama nyatakan lagu ini. Ku tetap cinta, biar Kau yang meneguhkan setiap janji kami Tuhan. Yes Lord. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Umat-Mu tetap mengasihi dan setia kepadamu. Ku tetap setia. Amin. Ku tetap setia, walau taufan datang menerpa, ku tetap setia. Kami ingat-ingat kebaikan-Mu yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Sebab sudah terlalu banyak yang Kau nyatakan Tuhan, terlalu banyak. Terima kasih Tuhan.
setia untuk selama-lamanya. Sebab terlalu banyak yang miliki. Kami persembahkan hidup kami Tuhan, seluruh hidup biar kehendak-Mu yang jadi, dan ku tetap cinta, tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Gak bisa kami hitung satu persatu Tuhan. Dan sampai kapanpun kami tidak bisa balas semuanya Tuhan. Satu pun gak bisa kami balas. Ya Tuhan, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Mari mulai kita sembah Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Nikmati kehadiran Tuhan, Dia ada di tempat ini. Sebab firman Tuhan berkata, jika 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Tuhan hadir. Pagi hari ini Tuhan sedang menggenapi janjinya. Tuhan sedang ada di tempat ini. Mana ada kasih yang seperti kasih-Mu Tuhan. Mana ada cinta yang lebih besar dari cinta-Mu bagi kami. Mana ada pribadi yang bisa menerima kami seperti Tuhan terima kami. Tidak ada ya Tuhan, hanya Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus. Hanya Yesus yang sanggup mengasihi kami tanpa syarat. Horalabaya syadaralaba. Horalabaya syadaralaba. Syadaralabaya ralaba. Bahkan tanpa kami minta, Tuhan sediakan. Tanpa kami minta, Kau seringkali sediakan Tuhan. Kau dahsyat, Kau dahsyat bagiku Tuhan. Horalabaya ralabaya syadalaba. Horalabaya syadalaba. Sebab terlalu banyak ya Tuhan, Tuhan telah beri. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan ya Tuhan seluruh hidupku Yesus, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Mari sekali lagi kita sama-sama berbahasa roh. Horalabaya syadaralaba.
love surround me. Bring me near, draw me to your side. Yes, Lord. And as I wait, I rise up like the eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on by the power your love. Dekap kami pagi ini Tuhan. Dekapku penuhi dengan kasih-Mu. Bawaku dekat padamu. Terbang bagai raja Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Bagaimanapun keadaan kami rindu dekatan-Mu. Dekatmu dengan kasih-Mu. Dekatmu mampu bagi ini Tuhan. Aku dekat padamu. Semangat sama-sama denganmu. Bukan terbang bagai raja wali. Amin. Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih. Saudara sendiri nyatakan dekap kami Tuhan. Dekat bawaku. Bagai raja wali. Yes, Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi dalam kuasa. Sama-sama bangkit berdiri, angkat tanganmu, dekap Yesus. Dekatmu penuhi dengan kasih-Mu. Bawaku dekat padamu. Kau sedang bekerja membebaskan yang terikat, ya Tuhan. Tuhan bagai raja wali. Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih. Roh-Mu Tuhan. Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Sebab Roh-Mu Tuhan, Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Haleluya. Sorak-sorai untuk Tuhan Yesus yang dahsyat.
sangat bersyukur, kami bangga. Tuhan pilih kami, Tuhan tetapkan kami menjadi anak-anak Allah. Terpujilah namamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama dengan saya katakan amin. Sorakan. Tiga orang katakan, Tuhan Yesus baik bagi kamu. Tuhan Yesus baik bagi kamu. Bagi kamu dan bagi saya. Amin. Yang sudah katakan wuh. Dan biar pagi hari ini saudara semua dan saya ketemu Tuhan Yesus. Sebab dengan pertemuan dengan Tuhan Yesus ada mujizat bagi setiap kita semua. Katakan amin. Amin. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Sampai ke belakang katakan, suka-sukamu Tuhan. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus yang dahsyat. Boleh sama-sama jempolnya ke atas, amin. Kita menari ke sebelah kanan 2 kali, ke sebelah kiri 2 kali. Katakan amin. Sama-sama ke sebelah kanan. Katakan sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Umat pemenang katakan, apapun yang Tuhan mau lakukan, ya Tuhan, Apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Yang bawa jempolnya sama-sama. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Lebih tiga rasa. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Sungguhlah hidupku telah ditebus, amin, oleh kuasa darah yang kudus. sekalipun iblis merancangkan yang buruk, tapi milik kita Tuhan Yesus. Apapun yang Tuhan mau lakukan, ya Tuhan, Apapun yang Tuhan mau inginkan, yes, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Sampai ke belakang. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, ya Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu. Sekarang sambil berputar, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Sekarang belok kiri, suka-sukamu Tuhan, ya Tuhan, suka-sukamu Tuhan, amin, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu. Gede tiga, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Sorakan. Boleh sama-sama tepuk tangan di atas kepala sampai ke belakang. Haleluya. Gak terbayang kebesaran-Mu dan gak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Ya, Kau megah bagiku. Tidak ada Allah seperti Tuhan Yesus. Segala jiwa dan pengharapan ku serahkan rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Sambil angkat tanganmu nyatakan, hanya
One, two, three, go. Ajarkan Tuhan agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak rasa memintas tangannya. Yesus kaulah Raja mulia, Yesus kasih, Yesus kasih. Tak terbayang kebesaran-Mu, tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau berabadi sampai jiwa kami, segenap jiwa dan pengharapan, tak ku serahkan di rencana-Mu Tuhan. Ya, Kau Raja atasku, sama-sama hanya Kau yang layak diibad. Perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak rasa memintas tangannya. Nyatakan Yesus kaulah Raja mulia, sebab Tuhan Yesus dahsyat, Dia berkuasa. Tuhan Yesus memberikan mujizat buat saudara dan buat saya. Tuhan Yesus kau dahsyat. Sama-sama angkat tanganmu, nyatakan ajaib Kau Tuhan, Kau ajaib, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa memintas tangannya. Siap-siap, Yesus kaulah Raja mulia. Katakan ajaib Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa memintas tangannya. Yesus, Yesus kaulah Raja mulia. Sorakan haleluya, haleluya, sorakan haleluya, haleluya. Tos kanan kirimu katakan, Kau luar biasa karena Tuhan Yesus. Kau luar biasa karena Tuhan Yesus. Sebelum dulu kita sama-sama berkatakan DNA gereja kita yaitu Restorasi Pondok Daud, yang artinya prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity, siang dan malam yang melakukan kehendak Bapa pada zaman. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Sorakan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kami akan sama-sama duduk diam mendengarkan firman-Mu lewat gembala kami di tempat ini, Tuhan. Mari berbicaralah kepada setiap kami lewat gembala kami, untuk kami terima tuntunan ya Tuhan. Horala barala 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 barala. Kami bersyukur Tuhan, betapa Tuhan peduli atas kami. Tuhan tuntun kami, Tuhan pelihara kami setiap hari dalam setiap langkah kami. Betapa baiknya Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti kami, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku.
Janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Sambil angkat tanganmu. Percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. ku Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Mari sama-sama dari awal nyanyikan lagu ini. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Sungguh tidak ada Bapa seperti Engkau ya Tuhan. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Oh Tuhan, kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya. Sambil bangkit berdiri, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Sekali lagi angkat tanganmu, nyatakan percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Biar hari-hari ini ya Tuhan, dalam seluruh kehidupan kami terus berharap bersandar kepada Tuhan saja. Janji-Mu ya dan amin bagi kami, sekalipun secara daging
secara kenyataan mungkin kami memiliki kelemahan, melihat tidak sesuai dengan apa yang kami percayai, tetapi kami percaya Tuhan yang turut campur tangan dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami anak-anak-Mu yang mengasihi Engkau. Dan kami percaya mujizat itu masih ada, dahulu, kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya mujizat itu masih ada. Karena kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Pasti terjadi. Pasti terjadi. Haleluya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Ku. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatan. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatan. Ku percaya. Haleluya. Makasih Tuhan, terima kasih saat ini kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu. Urapi kami, urapi hamba-Mu. Ya, firman-Mu mengajar kami, menguatkan kami, menuntun kami Tuhan. Segala kuasa si jahat yang coba mengganggu jalannya ibadah ini kami tolak, patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Dan biarlah Tuhan beracara buat kami semua pagi ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami sambut firman-Mu. Setiap kita yang siap terima firman Tuhan sama-sama katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu sudah kasih Tuhan Yesus. Selamat pagi semuanya. Shalom. Bagaimana kabar saudara? Amin, bersama dengan Tuhan luar biasa ya. Sekalipun dunia mengalami goncangan, tantangan saudara, dan bahkan begini. Saya waktu berapa hari apa itu, saya lihat nonton di seminar di YouTube begitu. Harus siap-siap 2024 akan ada resesi kembali. Bahkan akan ada pandemi kembali begitu. Wah, masa sih? Dalam hati saya, masa sih ada pandemi lagi? Ya katanya ada varian baru masuk, itu varian apa itu? Sudah tahu ya? Sudah tahu, berarti harus siap-siap juga ini. Berarti ya harus siap-siap. Nah, pakai masker lagi ya. Mungkin kita sudah pakai masker kan debunya di luar minta ampun saudara. Kapan itu pulang malam habis doa pengerja, saya pikir 3 raksa loh. Kok 3 raksa kabutnya banyak amat, itu ternyata bukan debu itu saudara. Itu asap, nggak tahu asap dari mana, itu orang bakar sampah atau bakar pembakaran itu jadi, waduh. Pulangnya dari gerbang masuk ke sini, gelap sekali saudara. Begitu. Nah, memang ini termasuk kota yang polusi udaranya itu di wilayah Tangerang itu kotor saudara. Itu makanya kita menggunakan masker di leher juga nggak enak juga. Saya beberapa 2 minggu yang lalu itu mulai batuk, pilek begitu. Karena itu saudara. Nah, baik Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, apapun yang terjadi dalam dunia ini biarlah kita terus berharap bersandar kepada Tuhan saja. Amin. Andalan kita hanya Tuhan Yesus, seperti yang kita nyanyikan lagu tadi.
Saya akan berbicara kembali tentang bagaimana, silakan PowerPoint ditampilkan. Ya, menjadi serupa dengan Kristus. Bulan Juli yang lalu saya berbicara ini. Tapi saya akan membahas tentang hal yang berbeda dari situ. Tanggal 30 Juli yang lalu saya sampaikan ini. Saya akan membahas ini kembali. Pada waktu yang lalu saya sampaikan bagaimana kita menjadi serupa, mau menjadi seperti guru kita, yaitu Tuhan Yesus. Menjadi serupa dengan Kristus. Katakan bersama saya, menjadi serupa dengan Kristus. 1, 2, 3. Ayatnya Roma 8 ayat 29 sama-sama 1, 2, 3. Sebab supaya ya, amin. Saudara dikasih Tuhan di gambar ini, seorang anak kecil ingin menggunakan dasi seperti bapaknya yang mengenakan dasi. Betul nggak saudara? Biasa nggak kita anak-anak lakukan begitu? Dulu kita begitu kan? Pengen jadi seperti bapak kita. Betul nggak? Kecenderungan anak akan seperti itu. Bahkan anak itu disebut sebagai peniru yang ulung dari kita. Saya ingat dulu pimpinan saya di perusahaan, di pabrik, bilang begini. Dia selisih pendapat dengan istrinya. Istrinya marah dengan anaknya, karena pada waktu itu dia marah begini. Dia marah sama anaknya, kenapa? Karena istrinya ini minta tolong sama anaknya, Dek tolong ambilin itu, remote atau apalah barang begitu, ngasihnya pakai kaki. Anak cewek. Itu marah, dia marah. Kenapa kamu pakai kaki? Enggak boleh itu, enggak sopan dan sebagainya. Terus, kamu ikutin siapa? Suaminya di sebelah senyum-senyum, saudara. Kenapa? Dia ingat pada waktu dia nutup pintu, lemari, dia pakai kaki. Ternyata anak itu memperhatikan. Nah, ternyata ditiru oleh anaknya. Sehingga dia senyum-senyum, terus dia ngomong, iya, aku lakukan itu waktu saya nutup pintu, ternyata anak itu lihat. Jadi dia meniru. Nah ini yang jelek kan, yang jelek kan. Tidak sedikit kita meniru orang tua kita. Dan bahkan anak-anak kita meniru kita. Nah meniru, ada yang meniru yang baik, ada yang meniru yang tidak baik. Biarlah kita menjadi peniru-peniru yang baik, saudara. Amin. Nah, siapa Bapa kita? Siapa Tuhan kita? Dan biarlah kita menjadi peniru daripada Dia. Karena itu di dalam ayat ini, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula, supaya mereka menjadi serupa dengan gambaran anaknya itu. Supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Kenapa harus segambar dengan anaknya? Karena Yesus adalah Dia yang datang ke dalam dunia ini, yang menjadi manusia, yang bisa dilihat oleh manusia, yang bisa dilihat oleh murid-muridnya pada waktu itu, dan perilakunya, tingkah lakunya diperhatikan mereka semua. Dan itu gambaran yang kelihatan. Meniru Bapa yang di surga yang tidak kelihatan, saudara, itu hal yang tidak mungkin. Yang istilahnya yang sulit untuk diceritakan, karena enggak kelihatan. Nah, Allah menyatakan diri melalui Yesus, sehingga Thomas berkata bahwa tunjukkan Bapa kepadaku. Loh, Thomas kamu udah bersama-sama dengan aku masih nunjukin Bapa sih. Dia adalah penjelmaan itu, saudara. Inkarnasi. Menyatakan diri. Jadi kita bisa meniru seperti Tuhan Yesus. Karena itu serupa dengan Tuhan Yesus. Nah, bulan lalu saya berbicara tentang ini. Bulan Juli yang lalu saya berbicara tentang ini, saudara. Kita tahu sekarang bahwa Allah terus bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang
mengasihi dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, di dalam ayat ini dikatakan Allah turut bekerja. Menjadi serupa dengan Tuhan Yesus, maka Allah turut bekerja. Kenapa? Tuhan mengizinkan, Allah mengizinkan apa? Kesusahan. Untuk mengajar kita percaya. Jadi segala sesuatu mengizinkan kesusahan. Kemudian apa? Mengizinkan pencobaan, mengizinkan apa? Pelanggaran. Segala sesuatu. Jadi Allah mengizinkan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia, supaya kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Nah, saya akan berbicara di sini pada saat ini saudara akan hal yang berbeda. Alkitab mengatakan bahwa Allah menentukan orang percaya dari semula. Dalam ayat yang kita baca tadi, saudara, dalam Roma pasal 8 ayat 29, untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Membuat kita menjadi serupa dengan Kristus adalah pekerjaan Allah. Dia akan meneruskannya sampai kepada akhir. Filipi 1 ayat 6. Namun, saudara, pertanyaannya, Allah akan membuat, jadi mengizinkan tadi kan, yang kita baca tadi, mengizinkan segala sesuatu untuk supaya kita bisa serupa dengan Allah, supaya serupa dengan Tuhan Yesus, gambar anaknya itu. Nah, pertanyaannya, mau enggak kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus? Siapa yang mau menjadi serupa dengan Tuhan Yesus? Menjadi orang Kristen, kita mau jadi seperti apa? Dia disebutkan yang sulung, menjadi contoh, menjadi model. Bagaimana kita bisa bernyanyi, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, jeng, 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 jeng. Gitu. Bagaimana kita bisa bilang sama Tuhan, suka-sukamu Tuhan, tapi kita enggak mau berubah. Kita enggak mau seperti Tuhan Yesus. Sedangkan Dia sudah menebus kita. Sudah menyelamatkan kita. Kita menjadi orang Kristen mau biasa-biasa saja. Yang penting datang ke gereja, duduk diam. Begitu. Sekedar ibadah, lalu selesai pulang, rutinitas seperti itu kah yang kita mau lakukan setiap minggunya? Atau mau yang lebih, saudara? Masing-masing tergantung pada kita. Tapi doa saya adalah supaya kita jemaat Tuhan di GBI 3 Raksa ini, kita menjadi pribadi-pribadi yang seperti Tuhan Yesus. Memang melalui proses, dan prosesnya itu enak atau enggak enak? Tidak enak. Masalahnya prosesnya enggak enak, saudara. Tapi Tuhan izinkan itu supaya kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Makanya disebutkan sebagai pekerjaan Allah. Untuk kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus itu. Fakta bahwa Allah akan mengubah kita menjadi serupa dengan Kristus bukan berarti kita bisa duduk manis dan menantikan untuk kita diangkat ke surga dengan begitu mudahnya. Tidak seperti itu, tapi ada proses. Dan proses itu menuntut kesediaan kita. Proses itu menuntut kerjasama kita. Antara kita dengan Roh Kudus. Nah, menjadi serupa dengan Tuhan Yesus membutuhkan suatu tanggung jawab. Selain daripada kuasa Allah tadi, pekerjaan Allah, maka perlu tanggung jawab kita sebagai manusia untuk kita menjadi seperti Kristus. Ada tanggung jawab yang harus kita lakukan. Makanya pertanyaannya mau atau tidak. Sekalipun itu tidak enak. Nah, saudara, karena itu kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus, ada proses yang harus kita kerjakan. Bagaimana kita bisa menjadi serupa dengan Tuhan Yesus?
Yang pertama. Yang pertama berserah diri kepada Allah. Berserah diri kepada Allah. Roma pasal 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, sama-sama 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu, tetapi berubahlah oleh kebenaran budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, di dalam perjanjian lama, saudara, orang datang ke ibadah dari bait suci, mereka harus mempersembahkan kurban dari binatang, dari hewan, dari kambing domba, kemudian dari merpati dan sebagainya, mereka harus mempersembahkan seperti itu. Tetapi dalam tuntutan perjanjian baru berbeda, saudara. Di dalam perjanjian baru ini tuntutannya adalah mempersembahkan tubuhmu, bukan persembahan binatang, tapi persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Karena itu saudaraku dikasih Tuhan, dalam ibadah kita melibatkan namanya pengabdian diri yang sepenuhnya dan seutuhnya kepada Allah. Kita harus merelakan tubuh kita sebagai korban yang hidup, sehingga pikiran kita ikut dibaharui dan diubahkan. Sekali lagi bahwa kita di dalam ibadah kita di dalam masa perjalanan baru ini adalah ibadah yang penuh dengan pengabdian diri sepenuhnya kepada Allah, secara utuh. Kita harus merelakan diri untuk mengorbankan dalam satu korban yang hidup tubuh kita. Makanya tadi lagu tadi, bisa enggak kita bisa berkata, suka-sukamu Tuhan. Tuntutan mempersembahkan diri kita. Atau tadi lagu yang pertama tadi apa? Ku tetap setia, gitu kan? Ku tetap cinta. Apapun yang terjadi, kita menyerahkan, mempersembahkan tubuh. Bisa enggak kita mempersembahkan itu untuk Tuhan? Apa yang menjadi kebiasaan kita? Kebiasaan buruk kita? Yang suka main game, bisa enggak kita mempersembahkan hobi kita itu untuk Tuhan? Berzinah, meninggalkan itu, kita persembahkan hidup kita kepada Tuhan. Pornografi, kita tinggalkan, kita persembahkan hidup kita kepada Tuhan. Yang masih kebiasaan-kebiasaan buruk apa lagi kira-kira? Minum-minum, merokok, kira-kira itu menyenangkan Tuhan tidak? Yang bilang tidak hanya satu orang. Yang lainnya, aman toh amin. Saudara, bisa enggak kita mempersembahkan itu? Kita persembahkan ibadah kita ini. Kebiasaan-kebiasaan buruk kita persembahkan. Artinya kita menanggalkan dan kita persembahkan hidup kita kudus di hadapan Tuhan. Mau tidak? Bisa tidak? Pertama, mau tidak. Bukan berarti bisa atau tidak bisa, tapi mau atau tidak mau. Gitu. Jadi bicara tentang berserah, itu menyerahkan hidup kita. Sekali lagi itu bukan proses yang mudah. Roma pasal 12 ini Bapak Ibu Saudara mengatakan bahwa ibadah melibatkan pengabdian diri yang sepenuhnya dan seutuhnya kepada Allah. Kita merelakan tubuh kita sebagai korban yang hidup sehingga pikiran kita ikut dibaharui dan diubahkan. Ketika Tuhan Yesus berkata kepada Matius
kepada Lewi di dalam kitab Matius sama kitab Lukas itu. Dia sedang duduk di meja cukai, pemungut cukai. Lalu dia berkata, ikutlah aku. Saudara tahu pemungut cukai? Bahasa ini tahu ya, bahasa pemungut cukai ya, tahu ya. Kira-kira pemungut cukai orang yang miskin, orang yang kaya? Duitnya banyak atau duitnya sedikit? Banyak. Lalu ketika Tuhan Yesus berkata, ikutlah aku, apa yang dilakukan oleh Lewi, oleh Matius waktu itu? Duduk saja di meja, begini, atau meninggalkan. Kira-kira, saudara, kita meninggalkan seperti itu, dia masih melakukan memungut cukai lagi enggak? Masih nagih-nagih lagi enggak? Bagaimana penghidupannya? Kira-kira dia mikir enggak, saudara? Dan ketika mengikut itu kira-kira bagaimana? Waduh, mungkin ya Lewi, mungkin kalau kita, waduh ya gimana ya? Ikut Tuhan kok kayaknya habis-habisan, bisa juga seperti itu, saudara. Tetapi ketika Lewi atau pemungut cukai ini Tuhan Yesus berkata, ikutlah aku, maka berdirilah ia, meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Yesus. Dia serahkan semuanya. Dia tinggalkan semuanya. Kadang kita masih berpikir, saudara, untuk menyerahkan hidup kita. Untuk meninggalkan semuanya. Meninggalkan kebiasaan buruk kita. Meninggalkan hobi kita untuk ikut Yesus. Hari Minggu untuk ibadah, ya nanti saja sih, puji Tuhan sih kita ibadahnya masih ada ibadah kedua kan. Ada ibadah ketiga. Kadang kita ya bersyukur untuk itu. Tetapi ada juga yang sudah ada ibadah 1, 2, 3 tidak ibadah juga. Masih di rumah saja. Apa yang diurusin saya nggak tahu. Atau mungkin pagi-pagi sudah ngurusin burung. Burung diurusin pagi-pagi terus yang dilihatin. Sampai nggak ibadah. Nah, itu kebiasaan, itu hobi. Bisa enggak kita ini? Saya waktu lalu ketika wawancara, saudara mau jadi pendeta, diwawancarai. Bapak punya hobi? Ya biasa sih baca-baca buku, saya bilang begitu, belajar. Hobi yang lain itu Pak? Badminton, olahraga badminton. Saya bilang badminton. Terus apa lagi? Tenis meja, ya terus apa lagi? Futsal, apa lagi? Saya bilang gitu. Jogging, saya bilang begitu. Terus gimana Pak? Itu menyita waktu enggak Pak? Ya waktunya ibadah ya ibadah. Waktu olahraga ya olahraga. Bisa menyesuaikan. Ini sudah lama, ini 1 bulan udah enggak jogging lagi, udah lama saya. Begitu. Jadi saya bilang sama ini, oh begitu Pak. Jadi ketika saya bilang badminton, wih, gitu. Tenis meja, wih, itu kan. Nah, jadi itu hobi, kebiasaan. Saya bilang juga mancing juga saya mancing, punya hobi mancing. Enggak mancing keributan sih. Ada yang hobinya mancing keributan. Tetangga diam-diam dicolekin gitu kan. Usilin gitu kan. Akhirnya mancing keributan. Hobi bisa enggak kita serahkan? Nah, Yohanes Pembaptis juga berkata begini, ia harus makin besar dan aku harus makin kecil. Jadi kita harus berfokus kepada Tuhan Yesus dan kemuliaannya dan kita harus memusnahkan keakuan kita untuk kita dapat menuruti kehendak Allah. Jadi yang pertama, untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus, kita itu merupakan hasil dari penyerahan diri kita kepada Allah.
Yang pertama, menjadi serupa dengan Tuhan Yesus adalah hasil dari kita menyerahkan hidup kita kepada Allah. Yang mengerti katakan amin. Yang kedua, bagaimana kita bisa menjadi serupa dengan Tuhan Yesus, yaitu kalau kita menang atas dosa. Roma 6 ayat 11, waktu yang lalu pernah sampaikan ini saudara, hidup yang berkemenangan atas dosa, dikatakan bahwa demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Kamu telah mati bagi dosa. Mati bagi dosa. Jadi yang kedua, menang atas dosa. Katakan bersama saya, menang atas dosa. Lihat kanan kiri, katakan, engkau juga harus menang atas dosa. Amin. Ketika kita bisa menang atas dosa, maka saudara, kita akan menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Pertanyaannya, kita sudah menang atas dosa enggak? Berhubungan dengan penyerahan diri tadi. Karena Yesus menjalani kehidupannya tanpa dosa. Maka kita harus menganggap, saudara, diri kita juga sudah mati bagi dosa. Kristus hidup tanpa dosa, dia hidup tidak berbuat dosa, karena kecenderungannya dia tidak bisa berbuat dosa. Kita pun juga bisa seperti itu. Saya waktu yang lalu saya di Kul di Puri, saya kasih contoh saudara. Saya itu bergaul waktu-waktu bertumbuh, ya remaja, itu bergaul dengan banyak teman-teman yang berkelakuan macam-macam. Minum, merokok, judi, seperti itu, ngomong kotor, jorok, semuanya seperti itu saudara. Sampai kepada SMA. Dan waktu yang lalu saya ketemu dengan teman STM, saudara tahu STM ya, saya ini lulusan STM. Gitu. Nah, tahu sendiri kan anak-anak STM bagaimana? Begitu kira-kira seperti itu saudara. Satu kelas itu cowok semua, perilakunya ya seperti itu. Nah, tapi yang saya heran begitu, kenapa saya nggak bisa ngikutin mereka? Perilakunya gitu, saudara. Saya pernah nyoba ngerokok, nggak bisa, saya berhenti. Coba-coba minum-minuman, nggak bisa, begitu, karena nggak enak, begitu. Jadi saya bilang sama teman saya waktu yang lalu ketika saya jalan berdua ke tempat teman saya di mana tuh, Cikarang, Kerawang ya, Cikarang. Ketemu di sana, dia ngomong sama saya begini. Ya kayak gini Lis, aku dari dulu gak berubah, ngomongnya ceplas-ceplos, begitu kan, ngomongnya ceplas-ceplos, terus ngomongnya asal gitu ya, begitu, jangan tersinggung ya. Aku ya maklum sih, saya gituin aja. Aku bilang gini, sorry ya aku gak bisa ngikutin, saya gituin. Saya gak bisa ngikutin, ya sih kamu dari dulu memang begitu. Gitu. Jadi dia udah ngelihat dari dulu begitu saudara. Kenapa gak bisa? Tuhan Yesus tidak bisa berbuat dosa. Nggak ada natur dosa di dalam dirinya. Tidak bisa. Mau ngerokok, mau minum, ya nggak bisa. Kenapa? Ya nggak bisa aja, seperti itu saudara. Saya mau ngikutin ke mereka, nggak bisa. Nggak bisa. Pertanyaannya bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan saudara? Waktu yang lalu ada ngasih masukan kepada saya. Pak, di sana Pak, ada pelayanan baru, pendetanya ini pendeta gaul Pak. Kunjungan ketemu dengan jemaat, dengan orang-orang di situ, ngerokok, ya ikut ngerokok. Orang-orang itu minum, ikut minum. Pendetanya pendeta gaul Pak. Bapak ini pendeta enggak gaul Pak. Gitu ya, saya bilang hebat juga itu pendeta. Pendeta gaul ya, ngerokok ikut ngerokok, minum ikut minum, medok ya ikut medok. Apa itu? Berzina ya ikut berzina itu kan.
Ada hamba Tuhan pelayanan ke tempat pelacuran, ya ikut pelacuran saudara. Ikut pelacuran ya, penginjilan di sana, cuman nggak pulang-pulang. Katanya penginjilan sih. Nah, seperti itu. Bagaimana kita bisa menang atas dosa? Karena Yesus menjalani kehidupan tanpa dosa, maka kita harus semakin menganggap diri kita sudah mati bagi dosa. Jika kita menjalani kehidupan yang mengejar kekudusan, maka kita akan menjadi semakin seperti Kristus. Saat mempersembahkan diri kita kepada Allah, dosa tidak lagi berkuasa atas kita, sehingga kita akan semakin serupa dengan Kristus. Tuhan Yesus mengajak kita untuk mengikutinya, sehingga kita memiliki keteladanannya. Dalam hal apa? Ketaatan. Dalam hal apa lagi? Kasih yang mau berkorban. Dalam hal apa lagi? Kesabarannya dalam menghadapi atau menanggung penderitaan. Jadi kita juga memiliki teladanan daripada para rasul yang mengikuti teladan Kristus. Ketika berbicara mengenai mengekang dosa dalam hidup kita, kita memiliki bantuan ilahi. Jadi saudara, kita tidak sendiri. Amin. Ada bantuan ilahi. Ada pengacaranya. Ada pendampingnya. Yaitu apa? Roh Kudus. Yaitu apa lagi? Firman Allah, firman-Nya. Apalagi ada Kristus di dalam diri kita. Jadi ada firman, ada Kristus, kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus kan, kemudian ada Roh Kudus. Jadi untuk kita mengekang dosa ada pertolongan, ada bantuan, ada pendamping. Ada namanya Parakletos, penolong Parakletos, yaitu Roh Kudus. Juga firman Allah, firman-Nya. Karena itu bacalah firman Tuhan, supaya pertolongan itu diberikan kepada kita, untuk kita tidak hidup dalam dosa. Yang mengerti katakan amin. Nah, jadi menjadi serupa dengan Kristus adalah hasil dari hidup yang berkemenangan atas dosa. Yang kedua, yang ketiga, yang terakhir. Bagaimana kita menjadi seperti Kristus, bisa menjadi serupa dengan Tuhan Yesus Kristus, yaitu ketika kita mengalami pertumbuhan iman. Ketika kita pertama kali diselamatkan, kita belum matang dalam hal kebijaksanaan dan pengetahuan. Kita tidak memiliki pengalaman dalam kebebasan, dalam belas kasihan dan kasih karunia, tetapi kemudian kita bertumbuh. Ayatnya 2 Petrus 3 ayat 18 sama-sama, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Harus mengalami pertumbuhan iman. Pertumbuhan dalam pengenalan akan Kristus. Harus bertumbuh. Kita diselamatkan, ketika kita percaya pada Tuhan Yesus, kita tidak tahu apa-apa, istilahnya seperti itu, nol. Tetapi harus mengalami pertumbuhan. Iman itu seperti itu. Iman itu seperti benih yang ditanam. Ketika benih itu ditanam, maka dia akan mulai, kalau disiram mulai akan muncul jadi kecambah dan akan bertumbuh. Saudara. Betul enggak saudara? Dari kecil bertumbuh. Saya pada akhirnya menjadi gede dan berbuah. Iman seperti itu. Iman adalah benih. Tetapi kalau kita nggak pernah siram, nggak kita pernah pupuk, kita biarkan saja, bagaimana bisa bertumbuh?
Bagaimana kita memupuknya, bagaimana kita menyiramnya dengan kita tadi firman Tuhan, dengan pertolongan Roh Kudus, dengan ibadah-ibadah kita, dengan kita belajar. 1 Tesalonika 3 ayat 12, dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam apa saudara? Kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang. Sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kasih kepada orang lain, pada saudara seiman, dan kepada semua orang. Di dalam Galatia pasal yang ke-6. Kasih kepada saudara seiman dan kasih kepada semua orang. Harus mengalami pertumbuhan. Sekarang Allah bekerja dalam kita, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Allah dengan muka yang tidak terselubung. Kenapa disebutkan di sini? Rasul Paulus mengambil konteks pada waktu Musa turun dari gunung Sinai, begitu ditutupi mukanya karena rakyat waktu itu silau melihat Musa, tidak tahan melihat Musa karena Musa mencerminkan kemuliaan Allah, sehingga tradisi dibuat oleh bangsa Israel dalam ibadah-ibadah menggunakan talit, kerudung. Dan itu masih berlaku kadang sampai sekarang menggunakan kerudung. Itu seperti itu apa? Karena mencerminkan kemuliaan Allah. Tapi persoalannya kerudung kemuliaannya sudah hilang, tinggal kerudungnya. Iya kan? Kemuliaannya sudah hilang, kerudungnya masih ada. Harusnya kita sekarang sudah enggak seperti itu. Makanya di sini disebutkan bahwa kita mencerminkan kemuliaan Allah dengan muka yang tidak terselubung. Sudah dibuka, harus melihat, kita harus mencerminkan itu. Pertanyaannya, kita mencerminkan kemuliaan Allah atau tidak? Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Nah, ketika kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus sesuai dengan gambarnya tadi, kita ini sedang mencerminkan kemuliaan Allah, saudara. Bagaimanapun pada saat kita suatu hari nanti, saudara, memang proses ini akan selesai. Apabila kita berjumpa dengan Kristus, apabila Kristus menyatakan dirinya dan kita akan menjadi sama dengan Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaan yang sebenarnya. 1 Yohanes 2 ayat 1-3 ayat 2. Prosesnya akan berhenti ketika Tuhan Yesus datang kembali dan kita akan mengalami perjumpaan dengan Dia. Kita akan melihat Dia sebenarnya. Nah, janji Tuhan kalau kelak kita bisa menjadi serupa dengan Kristus sepenuhnya merupakan motivasi bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Jadi kalau kita adalah bagian daripada orang-orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, maka mereka atau kita akan menyucikan diri. Kenapa? Karena Kristus adalah suci. Dia adalah suci, maka kita harus menyucikan diri. Hendaklah engkau kudus karena Tuhanmu kudus, Allahmu kudus. Jadi bagaimana kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus? Menjadi serupa dengan Tuhan Yesus merupakan hasil dari pertumbuhan iman kita sebagai orang-orang percaya. Ada 3 hal yang kita pelajari pada pagi ini. Yang pertama, bagaimana kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Yang pertama, kalau kita berserah diri pada Allah. Bagaimana kita bisa menjadi serupa dengan Tuhan Yesus kalau kita menang atas dosa. Yang ketiga, bagaimana kita bisa menjadi serupa dengan Tuhan Yesus jika kita mengalami pertumbuhan iman. Terjadilah kepada kita semuanya. Tuhan berkati kita. Amin. Mari kita bangkit doa, kita bangkit berdiri saudara. Oralapa ya sikaralapa. Ku mau sepertimu Yesus,
disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu Yesus, ku mau sepertimu Yesus. Ya Tuhan, ya Tuhan, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Sekali lagi katakan, ku mau sepertimu Yesus, ku mau sepertimu Yesus. Biar itu terjadi atas kami ya Tuhan. Sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Hamba telah saya menyampaikannya. Kami tahu firman-Mu adalah pedang bermata dua. Bukan hanya untuk umat-Mu, tapi juga untuk hamba juga Tuhan. Biar hamba diubahkan. Kami semua anak-anak-Mu di GPI 3 Raksa diubahkan menjadi seperti Tuhan Yesus. Memang tidak mudah proses yang harus kami jalani Tuhan. Untuk seperti Engkau. Itu sebabnya mampukan kami dan tolong kami. Untuk kami menjalani kehidupan ini Tuhan. Dengan berbagai macam tantangan, dengan berbagai macam persoalan, masalah. Untuk memproses kami menjadi seperti Engkau. Mampukan kami menang. Mampukan kami Tuhan. Mampukan kami. Kami butuh Engkau, butuh pertolongan-Mu. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau di antara Bapak Ibu ada yang membutuhkan dukungan doa. Mungkin kau hari-hari ini sedang mengalami pergumulan, persoalan, masalah. Boleh angkat tangan saudara. Oh ralabaya sikarala barala barala barala. Proses yang terjadi, persoalan yang terjadi, masalah yang terjadi, Tuhan izinkan untuk kita semakin hari diproses menjadi seperti Tuhan Yesus. Karakter kita diubahkan, sifat kita diubahkan, perilaku kita diubahkan. Kami menyadari kelemahan kami Tuhan, kami banyak salah di hadapan-Mu. Kami minta pertolongan-Mu ya Tuhan Yesus. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sekalian datang pada pagi ini dengan berbagai persoalan, permasalahan, pergumulan dalam hidup mereka. Tuhan yang melihat, Tuhan yang mengetahui setiap isi hati kami anak-anak-Mu. Apa yang kerinduan kami ya Tuhan, sampai hati yang terdalam Tuhan tahu keadaan kami. Dan kami minta kepada Tuhan, Kau yang melawat kami, menjamah kami, memulihkan kami, yang sakit Tuhan sembuhkan, jamah sembuhkan, jamah sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus, pulih dalam nama Yesus. Rala-rala yang mengalami Tuhan pergumulan, persoalan, masalah ekonomi, keuangan, keluarga Tuhan yang pulihkan, Tuhan yang jamah, Kau yang memberkati. Keluarga anak-anak-Mu kami semua Tuhan. Kami mengangkat tangan kami percaya Tuhan akan turun tangan melawat kami. Kami tahu kekuatan kami tidak seberapa, tetapi oleh karena kuasa Tuhan kami dimampukan. Itu sebabnya kami datang kepadamu pagi ini. Dan kami berdoa, biarlah Kau bekerja Tuhan dalam hidup kami. Sempurnakan kami Tuhan. Supaya hidup kami semakin berkenan kepadamu. Jadikan kami seperti Tuhan Yesus. Berkati setiap kami anak-anak dalam pekerjaan, dalam setiap usaha, keluarga, rumah tangga. Diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Diberkati berlimpah-limpah. Kami kuat, kami sehat. Kami kuat, kami sehat. Diberkati, 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 diberkati. Di dalam nama Yesus terjadi, terjadi, terjadi. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kau baik-baik kami semuanya. Yang bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara.
Pengumuman Minggu 10 September 2023. Workshop Prophetic Art Ministry. Workshop ini terbuka bagi Anda yang rindu belajar banner dan worship flag. Diadakan pada hari Sabtu, 16 September 2023 pukul 9 pagi bertempat di GBI Modern Land. Segera daftarkan diri Anda melalui link yang tertera dengan biaya Rp50.000 untuk makan siang dan sertifikat. Workshop ini terbuka untuk umum. Bangkit para penyembah yang menari. Haleluya! Audisi Departemen Pujian Penyembahan diadakan pada hari Jumat, 22 September 2023 pukul 7:30 malam bertempat di Harpazo Art Center. Bagi Anda yang rindu melayani dalam bidang vokal, keyboard, bass, drum, dan gitar, Anda dapat mendaftarkan diri Anda melalui link bit.ly/audisi Depmus 2023. Atau untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Kuku di 0811 83 8846. Bangkit pemuji dan pemusik yang menyembah. Healing Center, Rabu 13 dan 27 September 2023 pukul 19.30 atau setengah 8 malam bertempat di Chapel Kana GBI Modern Land. Mengundang Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan dukungan doa dan kesembuhan karena sakit penyakit atau pergumulan lainnya. Ini saatnya memberi. Haleluya! Mari menabur bagi rumah Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui amplop dan QRIS yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Oke ya, Shalom Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara kita semua diberkati Tuhan. Oke ya, terima kasih. Ya, kami pengerja bersama jemaat, terima kasih buat gembala kita ya, Pak Sulis, dipakai Tuhan lebih lagi hari ini dan diberkati berlimpah. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali beribadah, boleh tolong mengangkat tangan, gak usah malu-malu Bapak Ibu Saudara atau berdiri. Ada? Oke, enggak ada ya. Kita tetap semangat ya. Untuk hari-hari ini Pentakosta ketiga jiwa-jiwa akan dituai. Oke, tolong diperhatikan Bapak Ibu Saudara untuk pengumuman seminggu ke depan. Supaya kita tidak lupa ya. Yang pertama, ini tolong dicatat, ini tanggal 20 September tahun 2023 jam 19.30 ada ibadah healing dan miracle. Ini tolong dicatat tanggal 20 September, siap-siap ya. Ini mujizat terjadi saudara, boleh yang butuhkan hal-hal itu berdoa, bila perlu berpuasa Bapak Ibu Saudara untuk mendapatkan suatu hal dari Tuhan akan dicurahkan. Itu yang pertama. Yang kedua, doa pengerja sub 3D, yaitu tanggal 13 September 2023 jam 19.30 ini lewat Zoom. Ya, pengerja aktivis wajib untuk hal ini. Yang ketiga, ibadah youth GBI Tiga Rasa. Yang youth katakan yes. Jangan lupa ya. Ibadah youth untuk hal ini tanggal 16 September 2023 jam 19 di tempat ini. Kita sama-sama untuk generasi Jeremia akan bangkit. Yang keempat, ibadah minggu depan tanggal 17 September 2023 disertai perjamuan kudus. Ini kita akan mengingat bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus. Ini kita sungguh-sungguh. Ini kadang-kadang saudara ya, saya juga kalau perjamuan kudus ini baik di sini, baik di Sentul, ini kadang-kadang mengeluarkan air mata loh bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus saudara. Jadi ini bukan main-main. Tuhan Yesus rela mati. Lewat hal seperti ini kita mengingat. Kita kadang-kadang tidak mampu saudara, tadi disampaikan oleh gembala kita. Kita akan meninggalkan setiap dosa kita. Perjamuan kudus jangan lupa ya, untuk minggu depan kita sama-sama untuk hal ini. Dan yang kelima, fellowship
pengurus inti, pemerhati jemaat, gembala kul, pengurus kul. Hari ini kita fellowship ya. Untuk hal itu jam habis ibadah kedua. Kita akan itu. Dan yang keenam, itu bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin menyumbangkan, kita di belakang sana ada kotak peduli kasih. Ini semua bagi kita semua, ini yang sangat membutuhkan, kita sama-sama, Bapak Ibu Saudara dibutuhkan untuk hal itu rupiah, berapapun harganya masukkan ke kotak persembahan yang ada di belakang itu saudara. Mungkin masih banyak kita ada sebagaimana ini saudara, mungkin saudara kita yang sangat membutuhkan itu. Nah, itu adalah taburan Bapak Ibu Saudara untuk kita boleh ke sana berkunjung. Nah, yang terakhir, yang ketujuh, tolong diingat untuk Natal kita GB3 Raksa. Natal kita GB3 Raksa ada yang tahu tanggal berapa? Enggak tahu Natal kita? Oh gitu ya. Iya, oke. Natal kita untuk GBI 3 Raksa tanggal 17 Desember. Tanggal berapa? Jangan lupa, yang mau bepergian nanti ditunda dulu. Natal dulu ya. Kita sama-sama, kita boleh ada di sini. Kita merayakan Natal kita untuk hal tanggal 17 Desember. Kebetulan memang kita mau adakan di sini, di gereja ini, kita nanti 2 kali ibadah ya. 2 kali ibadah ya Pak? Oh 3 kali, sorry. 3 kali. Kalau 2 kali memang gak muat sih ya. 3 kali gak apa-apa. Berdoa untuk tahun depan kita akan pikirkan yang lebih lagi. Jangan-jangan pergi gereja ini aja. Mungkin kita mau bikin bangunan yang lebih besar. Nah, iya. Kita bersyukur untuk dana tahun kemarin masih ada sisa. Terima kasih tauran yang tahun kemarin dan tahun ini juga kita sama-sama untuk hal tahun depan juga. Kita nggak tahu bagaimana tuntunan Tuhan. Tahun kemarin itu saudara masih ada 10.600.000 sisanya ya. Untuk hal itu. Nah memang persembahan yang kita sudah kumpulkan sampai bulan ini kita sudah dapat 9.200.000. Budget kita berapa ya? Ketua panitianya lupa. Itu diperkirakan itu sampai 100 ya. 100 juta ya. Ini katakan 100 juta kecil. Tahun kemarin bisa susah kok sampai 10 juta. Nah ini tahun ini juga gak apa-apa, gak usah takut. Tuhan pasti berkati kita semua. Usaha pekerjaan kita diberkati Tuhan. Lumbung-lumbung kita dibuat sampai berlimpah-limpah. Ya oke, persiapkan persembahan. Bapak Saudara sudah dapat persembahan, ada 2 amplop. Boleh diisi. Dan yang membawa persembahan persepuluhan tolong dipersiapkan. Boleh dibawa, dimasukkan ke kotak persembahan yang di depan ya. Yuk kita berdoa yuk. Yang bawa persembahan tolong diangkat persembahannya. Terima kasih Bapak, kami bersyukur di pagi hari ini ibadah pertama ini Tuhan. Kami sudah mendengarkan, menerima firman-Mu lewat gembala kami. Dan kami percaya biarlah terus firman-Mu pelita kaki kami terang bagi jalan-jalan kami. Dan saat ini Tuhan kami akan menabur. Tuhan berkati kami semua. Bersama-sama kami ada kebersamaan unity. GBI 3 Raksa akan diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Usaha pekerjaan kami diberkati Tuhan. Dan saat ini kami akan menabur. Biarlah ini menyenangkan hati Tuhan. Taburan kami diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih persepuluhan kami. Kami kemudahan persepuluhan diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa, kami siap menabur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang siap menabur sama-sama katakan amin. I love you Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing
of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Let my life lay down and surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Sama-sama kita bangkit, mari kita akan berseru seperti Yabes berseru. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya. Haleluya. Mari angkat tangan saudara, arahkan hati pada Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat damai sejahtera, berkat sukacita, berkat Allah yang melimpah-limpah, baik berkat jasmani dan rohani, dalam kasih-Nya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan kita dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita senantiasa pada pagi hari ini, esok dan sampai Maranatha. Tuhan sudah datang kembali dan bahkan sampai selama-lamanya. Kita umat-umat pemenang yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semuanya.